Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Safitra, NIM 2422035 dari program studi agroteknologi. Video ini membahas mengenai pengaruh faktor lingkungan terhadap laju fotosintesis yang diampu oleh Ibu Salimiati, MPD, PhD. Fotosintesis merupakan proses biokimia penting yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan energi kimia dalam bentuk glukosa dari energi cahaya matahari. Proses ini terjadi di dalam kloroplast dengan bantuan pigmen klorofil yang menangkap energi cahaya. Melalui fotosintesis, tumbuhan tidak hanya menghasilkan makanan bagi dirinya sendiri, tetapi juga menyediakan oksigen dan menjadi dasar bagi rantai makanan di bumi. Oleh karena itu, pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi laju fotosintesis sangat penting dalam bidang biologi dan pertanian. Putra 2020. Hydrilia verticillata hidup di perairan tawar seperti kolam, danau, dan sungai yang tenang. Hydrilia memiliki keunggulan karena mudah ditemukan, cepat tumbuh, serta menunjukkan hasil fotosintesis secara visual dalam bentuk gelembung oksigen yang muncul di permukaannya. Oleh karena itu, tanaman ini sangat cocok untuk digunakan sebagai model mengamati pengaruh berbagai faktor lingkungan terhadap laju fotosintesis. Kusnadi 2015. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah 1. Mengetahui pengaruh faktor lingkungan, cahaya, suhu, konsentrasi CO2 terhadap laju fotosintesis. 2. Melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan pengamatan laju fotosintesis pada tumbuhan air. 3. Menghubungkan hasil praktikum dengan konsep fisiologi fotosintesis. Alat dan bahan yang digunakan itu ada hidrilia, gelas ukur, corong, tabung reaksi, larutan NH, CO3, lampu, dan termometer. Cara kerja: siapkan alat dan bahan. Kemudian pada perlakuan pertama masukkan hidrila dalam corong dan balikan posisinya, kemudian isi dengan air hingga penuh dan tutup dengan tabung reaksi. Senterin dengan jarak 10,20 dan 3 cm, amati waktu 3x5 menit. Pada perlakuan kedua menggunakan air dengan suhu 35 derajat, 45 derajat, dan suhu ruang, amati selama 3x5 menit berapa banyak gelembung udaranya. Pada perlakuan ketiga dengan memasukkan 0,1, 0,3, dan 0,5 gram baking soda, dan amati selama 3x5 menit dan amati gelembung udaranya. Hasil dan pembahasan. Pada tabel 1, terlihat bahwa semakin dekat jarak sumber cahaya dengan tanaman hidrilla, jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan semakin banyak. Pada jarak 10 cm, rata-rata jumlah gelembung yang dihasilkan adalah 14,7 gelembung per 5 menit, sedangkan pada jarak 20 cm menurun menjadi 10,3 gelembung, dan pada jarak 30 cm hanya 5 gelembung. Ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang lebih tinggi meningkatkan laju fotosintesis karena energi yang diterima tanaman untuk menggerakkan reaksi terang lebih besar. Energi cahaya tersebut digunakan untuk memecah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen, sehingga semakin banyak cahaya yang diterima, semakin banyak pula gelembung oksigen yang dihasilkan. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa laju fotosintesis meningkat seiring dengan kenaikan suhu hingga titik tertentu. Pada suhu ruang, rata-rata jumlah gelembung oksigen hanya 5 gelembung per 5 menit, meningkat menjadi 12,7 gelembung pada suhu 35 derajat Celcius, dan mencapai nilai tertinggi sebesar 16,6 gelembung pada suhu 45 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena peningkatan suhu dapat mempercepat aktivitas enzim yang terlibat dalam proses fotosintesis, sehingga reaksi biokimia berlangsung lebih cepat. Namun, apabila suhu melebihi batas optimum, maka enzim-enzim tersebut dapat terdenaturasi sehingga laju fotosintesis justru akan menurun. Tabel 3, peningkatan konsentrasi NaHCO3 sebagai sumber CO2 terlarut berbanding lurus dengan peningkatan laju fotosintesis. Pada konsentrasi 0,1 m NaHCO3, rata-rata jumlah gelembung hanya 3,7 gelembung per 5 menit. Jumlah ini meningkat menjadi 14 gelembung pada konsentrasi 0,3 m, dan mencapai nilai tertinggi 19,7 gelembung pada konsentrasi 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketersediaan CO2, semakin banyak bahan baku yang dapat digunakan dalam reaksi gelap fotosintesis untuk membentuk glukosa. Kesimpulan: berdasarkan hasil praktikum, bisa disimpulkan bahwa faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, dan konsentrasi CO2 berpengaruh terhadap laju fotosintesis pada tanaman Hydrilla verticillata. Semakin tinggi intensitas cahaya, suhu hingga titik optimum, serta konsentrasi CO2, maka semakin cepat laju fotosintesis yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah gelembung oksigen. Dan dari praktikum ini mahasiswa dapat memahami hubungan antara faktor lingkungan dengan proses fisiologis fotosintesis serta meningkatkan keterampilan dalam melakukan pengamatan dan analisis hasil percobaan fotosintesis pada tumbuhan air.